Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan sore hari ini bocah belajar tani akan update tanaman bocah belajar tani yang kemarin terserang ulat. Dan alhamdulillah teratasi lur. Jadi kemarin yang saya sempat update tentang ulat yang bandel yang ngumpet di tanah sekarang sudah lenyap. Jadi ternyata kemarin tuh hanya salah setting aja lur. Untuk daya kerja untuk fungsi inseknya Arjuna alhamdulillah ampuh. Hanya metodenya saja yang kemarin itu salah lur. Di hari ini tanaman ini sudah ada perbaikan, jadi tidak ditemukan ulat lagi. Ya seperti itu lor, ada yang karena kemarin hujan terus tadi pagi itu menjelang subuh hujan lebat. Nah, akhirnya ada yang rebah lor, itu longsor tanahnya. Untuk kondisi tanamannya seperti ini lor. Nah, alhamdulillah ini ada pucuk kuning-kuning ini sedikit ini, tidak masalah lor. Ini ada perbaikan sudah termasuk. Ini hijau sekali. Dan untuk tanahnya agak sedikit ada lumut sebagian karena kemarin saya pupuk N-nya super lor. Jadi saya masukkan ZA itu agak banyak. Alhamdulillah tidak berimbas moler sampai hari ini. Ini yang benih dari tajuk GY lor. Dan yang di sana itu yang benih kacang goreng dari Mas Roni. Termasuk ini lor, ini agak sedikit kurang seger. Dan yang ini yang dari tajuk GY lor. Ya lumayan lor, alhamdulillah kondisinya baik-baik saja. Jadi metodenya seperti apa? Nah, kemarin itu setelah saya lakukan pengamatan, kemudian ada gejala atau ada masalah ulat yang ngumpet di tanah, saya lakukan pengobatan tidak mati. Begitu saya temukan itu, langsung sore hari menjelang malam saya tabur karbofuran. Saya kemarin gunakan mereknya Regen. Oh mohon maaf, bukan Regen lor. Regen bukan karbofuran lor. Jadi pakai Puradan. Itu saya campurkan dengan pasir silika. Di pasir silika itu yang pasirnya putih itu lor. Karena di tempat saya ini kemarin sempat ada juga yang beli pasir. Tujuan pasir bukan untuk membuat tanamannya subur atau membuat kaku lur pasirnya. Tapi saya gunakan untuk menebar si karbofurannya lur. Karena karbofurannya regennya kemarin itu saya habis 2 kilo. Itu untuk benih 2,5 kuintal lur. Ini luasan 2.500 meter persegi, saya kasih 2 kilo dan saya tambahkan pasirnya itu sekitar 5 kilogram. Itu saya campur, saya mix dengan pasir kemudian saya tabur. Jadi agar naburnya itu tidak ngumpul lor, biar rata. Seperti itu, hanya tujuannya seperti itu. Kemudian malam harinya saya aplikasi lagi menggunakan Arjuna lur. Saya kasih dosis 16 mili. Aplikasi malam hari lur. Alhamdulillah ulernya KO, ulatnya KO lur. Tuh kenapa kita itu harus teliti, pandai memahami seperti apa atau apa yang perlu kita lakukan saat tanaman kita terjadi masalah. Itu pentingnya kita bertani itu teliti dan hati-hati. Nah seperti ini lor, saya tunjukkan ada satu yang kuning. Nah ini lor, ini seperti ini. Ini kemarin itu awalnya terbalik lur. Jadi sampai usia 10 HST
umbinya itu akarnya di atas terbalik. Kemudian saya coba lakukan, saya cabut, kemudian saya balik seperti pada mestinya, dan akhirnya seperti ini lur, dan tidak menular lur. Nah sebelahnya seperti ini lur kondisi tanamannya. Ini berarti sekira usia sekitar 17 HST lur. Tingginya rata-rata ya hampir sejengkal lur. Saya juga yang sejengkal lebih. Seperti ini. Alhamdulillah lur. Aman. Oke, seperti itu dulurku. Jadi saya jelaskan lagi. Ini saya tabur karbofuran, mereknya Furadan 2 kilo. Saya mix dengan pasir silika lur. Pasir lur, bukan pupuk silika. Pasir silika. Pasir yang putih itu lur. Kemudian saya tabur rata dan malam harinya saya aplikasi dengan merek dagang Arjuna inseknya lur. Nah, Arjuna sendiri ternyata juga punya efek hijau daun lur. Setelah saya aplikasi pakai Arjuna ini, daunnya makin hijau. Tapi hijaunya bukan sampai keunguan lur. Ini masih hijaunya hijau sehat. Nah, di sana juga ada yang terlihat itu moler lur itu. Itu pasti moler kalau itu lur. Ini agak tinggi. Nah, itu lur. Itu di sana itu ada moler lur. Nah, satu itu. Nah, itu kemarin juga seperti itu lur. Kasusnya terbalik lur. Jadi kita harap maklumi karena tenaga kerjanya mungkin sulit membedakan antara yang posisi akar dan posisi ujung karena kita tidak peges dan pekerjanya itu sudah sepuh-sepuh lur. Jadi kita harap maklum, namanya juga bekerja ya capek juga lur, jadi tidak konsentrasi. Nah, seperti ini. Alhamdulillah. Untuk got kita keringkan atau kita kuras karena kemarin itu ada prediksi akan turun hujan, jadi mendung terus, akhirnya kita kuras lur. Kita buang airnya sampai tinggal kelihatan tanah lur. Ini masih ada sedikit-sedikit karena tidak bisa ngalir lagi lur. Nah seperti ini. Untuk rumput sampai sekian HST ini masih terkendali, tidak begitu nampak ada tumbuh rumput. Nah bersih lur, seperti ini. Tidak begitu ada tumbuh rumput. Kalaupun ada rumput seperti ini lur, ini namanya galing lur. Kalau di sini ini di dalamnya ini ada umbinya besar lur. Ini kalau kita bongkar merusak akar ini lur. Jadi kita tidak lakukan pengambilan si umbi. Dan buat dulurku, ini kemarin ada metode untuk pemberantasan ulat juga. Ini tanah ini tidak saya lakukan dangir lur, atau tidak kita lakukan sosro. Jadi kondisi tanahnya itu keras lur, keras sekali lur. Tapi kerasnya ini jika kita lubangi, di dalam itu ada rongga bekas cangkul lur. Jadi agak besar-besar tapi ada rongga bekas cangkul. Itu kenapa kalaupun hujan lebat di sini, bedengan itu tidak sampai lama-lama basah lur, dia langsung turun lur, hanya lembab saja. Karena kemarin kultivatornya juga hanya di permukaan. Itu salah satu cara bocah belajar tani mempertahankan agar tidak terjadi moler. Jadi tidak kita lakukan pendangiran kalau musim atau cuaca yang seperti ini. Yang kedua, harusnya ini akan kita lakukan pemupukan di 17 HST. Berhubung ada cuaca hujan kemarin kita tunda, dan juga ada serangan ulat lur. Jadi awalnya panas terus, kita akan lakukan sosro, kemudian kita pupuk lur, rencananya. Tapi karena kita selalu mengutamakan mengondisikan sesuai tanaman lur. Jadi sosroknya kita tunda, tidak jadi mupuk. Juga karena ada serangan ulat yang ngumpet di tanah. Jadi kalau kita sosrok itu akan lebih seneng ulatnya. Nah, buat dulur-dulurku juga
yang punya pengalaman menghadapi gurem atau kutu putih kecil yang ada di tanah. Untuk saat ini tidak mati lur. Saya kemarin aplikasi insek juga tidak mati. Yang lalu-lalu mati lur. Nah, buat dulur semua yang punya pengalaman menghadapi gurem, nah, ini rencana memang kita mau aplikasi untuk sangkil atau sumo lagi lur. Tapi karena kondisinya tanamannya ada sedikit pucuknya seperti ini, jadi kita tunda, nanti makin kebakar lur, panas soalnya. Ini akibat 2 hari ini ada hujan, jadi tanaman ini juga menyesuaikan diri dari panas, kemudian ada hujan. Ini wajar. Ini kalau kita lakukan perawatan, masukkan nutrisi, insya Allah ini kembali hijau. Tapi karena ada masalah, itu kita tunda. Biarkan tanaman kita itu menyesuaikan dulu terhadap cuaca yang terjadi sesaat atau minimal 3-4 hari jika ada perbedaan. Contohnya, misal di usia 15 hari sampai 15 hari tidak terjadi hujan sama sekali. Kemudian terjadi hujan. Berarti kita antara 15, 16, 17 HST itu kita benar-benar jaga, amati tanaman kita apa yang terjadi atau perubahan apa yang terjadi pada tanaman kita. Nah, setelah itu baru kita lakukan penanganan. Beda dengan jamur lur. Kalau jamur kita wajib untuk intens atau rutin. Tapi kalau untuk sejenis insek, pupuk nutrisi kita menyesuaikan tanaman yang kita rawat. Oke lor, cukup seperti itu, sedikit ocehan dari Bocah Belajar Tani, celoteh dari Bocah Belajar Tani, sekedar membagikan update tanaman bawang merah yang setiap hari Bocah Belajar Tani konten. Bahwasannya ini benih tajuk GY, dan yang di sana benih kacang goreng. Ternyata memang jauh sekali dari perbedaan bentuk batang, daun, dan peranakan. Seperti itu, pertumbuhannya juga sangat signifikan. Oke lor, terima kasih, semoga bermanfaat. Jikalau kurang menyenangkan buat dulur semua, bisa tambahkan di kolom komentar agar kami upgrade. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.